Perjalanan Rumi Al-Qahtani dalam kontes tersebut juga menjadi representasi dari dinamika yang ada dalam perwakilan perempuan muslim dalam industri hiburan global. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang berita yang viral bahwasanya Kerajaan Arab Saudi mengirim Miss World Arab Saudi, yaitu yang bernama Rumi Al-Qahtani. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya di bulan Ramadan ini kita ini disibukkan yaitu tentang 10 malam terakhir. Namun apa? Berita ini keluar di saat menjalankan puasa di bulan Ramadan. Apalagi ini sudah mencapai detik-detik 10 malam terakhir. Dan ini adalah berita-berita sampah yang tidak berguna. Sejak dari dulu, orang-orang kafir ataupun orang-orang yang memusuhi kerajaan Arab Saudi akan terus bermunculan. Mereka muncul tenggelam dan muncul tenggelam. Dan baru-baru ini saya ambil dari situs Saudinesia. Nah, teman-teman, saya akan tampilkan video dari channel Al-Manhaj. Ya, channel ini sering menyerang kerajaan Arab Saudi. Entah siapa adminnya, Syiah ataupun kaum-kaum Khawarij dan yang lainnya, ataupun orang-orang yang membenci kerajaan Arab Saudi. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Perjalanan Rumi Al-Qahtani dalam ajang Miss Universe 2024 akan menjadi sorotan yang terus dipantau oleh dunia. Bagaimana ia akan memadukan identitasnya sebagai perempuan Muslim Arab Saudi dengan tuntutan kontes kecantikan yang sering kali menekankan pada aspek-aspek seperti kecantikan fisik dan mode menjadi sesuatu yang menarik untuk diikuti. Namun demikian, kita harus mengakui bahwa keputusan Arab Saudi ini tidak hanya tentang seorang individu atau ajang kecantikan semata. Ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara tradisi dan modernitas, agama dan budaya populer global dalam era globalisasi ini. Perjalanan Rumi Al-Qahtani dalam kontes tersebut juga menjadi representasi dari dinamika yang ada dalam perwakilan perempuan muslim dalam industri hiburan global. Nah, itu saja ya teman-teman ya. Jadi ini semestinya videonya panjang sekali dan saya akan membagikan video ini ya, bahwasanya perempuan inilah ya, Rumi Al-Qahtani, yang mewakili Miss World Arab Saudi. Semestinya kerajaan Arab Saudi ini tidak pernah mengadakan yang namanya Miss World ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebuah laman online majalah trend fashion terkini, kecantikan, kesehatan, berita komunitas yang mengaku sebagai yang pertama untuk wanita Arab modern dan berbasis di Dubai, menuliskan yaitu judulnya adalah Miss Arab Saudi Rumi Al-Qahtani mengikuti kompetisi Miss World 2023. Di paragraf pertama ditulis, situs dan jaringan media sosial memviralkan klip Miss Arab Saudi Rumi Al-Qahtani saat dia mengikuti kontes Miss World 2023. Kemudian ditulis Rumi Al-Qahtani melalui akun resminya mengumumkan dirinya mengikuti kontes kecantikan internasional yang diadakan di Los Angeles, Amerika. Ini bukan pertama kalinya Rumi mengikuti kontes internasional, karena sebelumnya dia pernah mengikuti Miss Kontes Wanita di Italia. Apakah ada yang mendengar kehebohannya pada tahun 2023 lalu? Ya, bisa saja ada sedikit orang terganggu dengan info berita tersebut. Tetapi untuk tahun ini, bertepatan dengan bulan Ramadan yang penuh berkah, media menemukan momen yang tepat untuk memblow up-nya ya. Sebagian orang lupa bahwa seharusnya kaum muslimin ini ya, itu di bulan Ramadan lebih fokus disibukkan dengan tadarus Al-Quran ya, memperbanyak membaca Al-Quran, ditadaburi dan qiyam dan puasa sepanjang harinya. Nah, lalu ketika itu malah sekarang ini ya, seharusnya kita ini beramal di bulan Ramadan ini malah dirosak orang-orang ya, dengan tersebarnya gambar wanita tersingkap auratnya dengan dalih mencari klarifikasi. Tangan-tangan sebagian orang telah memiliki andil menyebar luaskan aurat seorang wanita. Apakah kelak tidak dimintai pertanggungjawabannya? Tapi terjadilah yang terjadi. Hingga media televisi nasional pun ikut ramai membincangkannya. Meski disayangkan lagi-lagi dan selalu mengundang narasumber yang tidak kredibel. Membaca perlu ketahui, tidak pernah ada dalam sejarah ya teman-teman ya,
Jadi tidak pernah ada dalam sejarah kerajaan Arab Saudi itu ya menyelenggarakan kontes kecantikan ya, yaitu Miss World, semacam pemilihan Miss Arab Saudi. Karena itu, gelar atau penyematan Miss Arab Saudi itu tidak ada dasarnya, alias rekayasa untuk tujuan tertentu. Nah, teman-teman ya, jadi ini untuk tujuan tertentu ya. Semestinya kerajaan Arab Saudi itu tidak pernah menyelenggarakan ataupun mengadakan yang namanya Miss Arab Saudi. Tetapi semua media menulisnya. Satu-satunya sumber tulisan media hanyalah status medsos pemilik mahkota Miss tersebut. Jangankan sekedar Miss, Raja Salman saja itu pernah sudah berkali-kali diberitakan meninggal. Coba, Raja Salman saja ya. Ini baru Miss lagi, heboh lagi. Jadi kita ini jangan tertipu dengan berita-berita hoax ya. Apalagi di Indonesia ini sangat suka sekali kalau ada berita-berita hoax. Digoreng terus ya berita-berita ini. Apalagi orang-orang yang membenci kerajaan Arab Saudi ini sangat suka sekali ya. Dari dulu itu ya, orang-orang yang tidak menyukai dengan kerajaan Arab Saudi, pemerintah Arab Saudi yang berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, mereka ini iri. Mereka yang menebar fitnah dengan mengedit potongan video meninggalnya berita wafatnya Raja Abdullah 8 tahun lalu, juga menyebarkannya di bulan Ramadan. Kenapa harus bulan Ramadan ya? Aneh kan ya teman-teman ya? Lantas bagaimana ceritanya ada mahkota yang tidak diakui tetapi disematkan kepada seseorang? Jawabannya ini bukti harokah taswiyah yang lama menyerang Arab Saudi. Mulai dari sejarah Najd yang dituding melakukan pemberontakan terhadap dinasti Utsmani. Ini juga nih ya teman-teman. Dari dulu saya juga menemui ya kalau ada yang berkomentar di kolom komentar tuh di YouTube ya. Mereka mengatakan bahwa ini Wahabi Al-Najdi dulu pernah memberontak kepada dinasti Utsmani ya. Bahkan mereka membuat buku kecil Fitnah Al-Wahabiyah karya Ahmad Zaini Dahlan hingga Blood and Oil, buku sampah yang menyajikan jauh dari amanah ilmiah. Permusuhan kepada Arab Saudi juga telah melibatkan Brown West warganya sendiri dan ekspatriat yang bermukim di Saudi. Mereka melakukan serangkaian aktivitas mengatasnamakan rakyat atau negara sebagai upaya distorsi kepribadian kerajaan. Beberapa kasus akhlakiyah yang sering ramai di media sosial selain sebagian memang warga Saudi. Tidak sedikit pelakunya adalah warga non-Saudi dari beberapa negara Arab tetangga. Bukan tidak disengaja, tetapi memang nyata gerakan distorsi sebagaimana diakui para pengamat medsos di Timur Tengah. Ada pula mereka yang berkhianat lari ke negara kafir di Amerika dan Eropa berdalih dakwah, meneriakkan kebebasan, demokrasi, dan seterusnya. Meski akhir-akhir ini 12 orang warga Saudi diancam ditolak suakanya di Inggris. Kegaduhan Miss Arab Saudi juga tidak bisa dilepaskan upaya sebagian orang yang ingin membuat Arab Saudi menjadi semakin terbuka. Tidak bisa dipungkiri, kalangan sekuler, liberal juga ada bercokol di negeri yang menisbahkan undang-undangnya Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sampai tulisan ini dibuat, tidak ada satupun instansi pemerintah hingga lembaga swasta di Arab Saudi yang menyatakan bahwa ada Miss Arab Saudi telah disematkan kepada seseorang, kemudian diutus secara resmi mewakili negaranya untuk ikut serta di ajang eksploitasi dan perendahan wanita tersebut. Media lokal resmi Arab Saudi pun tidak ada yang menulis apapun tentang rencana pribadi Rumi Al-Qahtani untuk ikut serta yang kesekian kalinya dalam ajang kontes kecantikan tersebut. Media seperti biasanya sedang berusaha mempraktekkan the illusory truth effect, di mana kebohongan yang diungkapkan terus-menerus akan diyakini sebagai kebenaran. Ini yang terjadi dalam perjalanan sejarah Arab Saudi. Sebagian orang telah terjerumus karenanya. Lantas apakah tidak ada tindakan tegas dari pemerintah Arab Saudi? Ya, inilah jawaban telak bagi mereka yang sering menuding Arab Saudi selalu melakukan tindakan main hakim sendiri, tangan besi, menangkapi warga hingga ulama seenaknya. Salman Audah misalnya, dai provokator ini ditahan setelah ada 37 dakwaan serius yang melanggar undang-undang subversif, bukan hanya sekedar cuitannya, sehingga dia ditahan sebagaimana tudingan netizen yang miskin data. Uniknya, sebagian orang yang selalu memaksakan ide kufur demokrasi ke sistem kerajaan Arab Saudi
mencela sehabis-habisnya, padahal mereka tidak sadar setiap negara memiliki kedaulatannya sendiri dalam menerapkan undang-undang yang dibuatnya. Tindakan kepada Miss Arab Saudi bisa jadi tidak bisa serta-merta bisa langsung diterapkan. Mereka penganut demokrasi sering berteriak agar melindungi kebebasan warganya, tetapi di waktu yang sama menuntut kerajaan bertindak dengan tangan besi, hipokrit. Pihak yang berwenang di Arab Saudi telah paham sebagaimana menanganinya. Sebagai contoh, tindakan hukum terhadap influencer Saudi, Hind Al-Qahtani, atau yang lain juga ditegakkan melalui proses dan mekanismenya, termasuk delik terkait aturan bendera kerajaan Arab Saudi tidak perlu mengajari bebek berenang, ya. Tidak perlu mengajari bebek berenang, kecuali suudzon selalu mendahului setiap pandangan kepada Arab Saudi. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi apa ya? Jadi yang tersebar di media sosial ya, ini hanyalah ya memang tidak bisa kita pungkiri ya, teman-teman. Dari dulu memang orang-orang yang membenci yaitu kerajaan Arab Saudi akan selalu membuat fitnah-fitnah, berita-berita hoax dan yang lainnya. Dan saya rasa ini tidak usah dibahas ya, teman-teman ya. Ya hanya orang-orang saja yang ingin menjelek-jelekkan kerajaan Arab Saudi. Tentu kita tahu kan siapa yang tidak suka dengan kerajaan Arab Saudi. Dan di Arab Saudi juga ada orang-orang liberal, juga ada banyak ya teman-teman ya. Namun orang pertama kali yang tidak suka dengan kerajaan Arab Saudi ya orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang Syiah Rafidhah dan yang lainnya. Bahkan Khawarij juga ada. Nah teman-teman, itu saja yang bisa saya bagikan tentang ya berita hoax yang tersebar di masyarakat tentang adanya Miss World Arab Saudi. Nah, teman-teman, maka dari itu kita ini harus berpikir cerdas sebagai pembaca. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah percaya dengan berita-berita yang muncul di media sosial. Kita fokus saja di bulan Ramadan ini untuk melakukan ibadah-ibadah, amalan-amalan di bulan Ramadan ini. Ya, kita seperti mentadaburi Al-Quran, yaitu tadarus, qiyam, dan lain-lain. Kita berpuasa agar tidak mengotori hati ini ketika di bulan Ramadan, kita malah dihidangkan berita-berita yang berita-berita sampah, berita-berita sampah yang tidak berguna ini. Nah, oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.